Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama ini kita akan mulai perkuliahan kita dengan pengantar dari mata kuliah Sistematika Paleontologi. Sistematika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pengetahuan mengenai klasifikasi atau penggolongan. Lebih jauh, sistematika juga mencakup keanekaragaman dan identifikasi. Istilah lain untuk sistematika tumbuhan yaitu taksonomi tumbuhan. Oleh karena itu, beberapa ilmuwan menyatakan bahwa sistematika tumbuhan dan taksonomi tumbuhan merupakan bentuk sinonim. Phanerogamy disebut juga dengan tumbuhan tingkat tinggi atau tumbuhan berbiji, karena tumbuhan tersebut memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta organ tambahan seperti bunga dan buah. Tumbuhan berbiji disebut juga dengan tumbuhan berbunga. Jadi pembahasan kita dalam mata kuliah ini adalah terkait dengan tumbuhan biji. Tumbuhan berbiji digolongkan menjadi dua, yaitu tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae atau yang dikenal dengan Pinophyta, dan tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae atau juga disebut dengan Magnoliophyta. Pendekatan dalam sistematika atau taksonomi meliputi yang pertama, taksonomi tradisional atau klasik. Dalam pendekatan ini, sebagian besar berupa riset tentang sifat-sifat morfologi tumbuhan yang terdapat di museum atau menggunakan herbarium, tetapi juga kadang-kadang ditunjang dengan data lapangan. Yang kedua, taksonomi modern atau biosistematik. Pendekatan ini mencakup studi tentang ekologi di lapangan, di laboratorium atau juga di greenhouse. Yang ketiga, pendekatan taksonomi kimia. Pendekatan ini merupakan penggunaan sifat-sifat kimia dari tumbuhan dalam pengembangan klasifikasinya. Selanjutnya, pendekatan numerik. Dalam pendekatan ini, pengelolaan berbagai data taksonomi secara matematik bahkan dengan menggunakan komputer. Angiospermae atau Magnoliophyta dikatakan tumbuhan biji tertutup karena bakal biji berada dalam bakal buah yang dilindungi oleh daun buah. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan, karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang paling banyak jenisnya dari semua tumbuhan tingkat tinggi, yaitu meliputi lebih kurang 300.000 spesies. Beberapa ciri umum dari Angiospermae yaitu yang pertama, menghasilkan biji di dalam bakal buah.
akarnya berbentuk serabut dan ada juga yang tunggang, batangnya bercabang dan beruas. Selanjutnya mempunyai alat perkembangbiakan yang berupa bunga, daunnya bertulang dan berhelai, dan organ-organ tubuh dapat dibedakan dengan jelas. Tingkatan takson pada ICBN dan ICZ. Pada animalia dan plantae ada beberapa tingkatan yang dari segi nama itu berbeda, yaitu pada kingdom kalau animalia, sedangkan pada plantae itu namanya adalah regnum. Terus selanjutnya animalia itu filum, sedangkan pada plantae itu divisi. Sedangkan yang taksa di bawahnya itu sama. Kalau dikonversikan, plantae itu regnum berarti dunia atau kerajaan. Selanjutnya filum atau divisi pada plantae itu merupakan bagian, kelas, bangsa, ordo, dan spesies. Kata nama ilmiah. Penulisan nama ilmiah dalam biologi atau sering disebut dengan binomial nomenklatur merupakan cara penamaan makhluk hidup dalam bahasa ilmiah. Aturan penulisan nama ilmiah ini sudah menjadi kesepakatan dunia internasional. Sistem penulisan nama ilmiah makhluk hidup atau binomial nomenklatur ditemukan oleh Carolus Linnaeus, dan atas jasanya dalam ilmu pengetahuan ini membuatnya dikenal sebagai Bapak Taksonomi. Aturan penulisan nama ilmiah binomial nomenklatur. Nama ilmiah yang digunakan setiap makhluk hidup ditulis dalam aturan-aturan yang bersifat mengikat dan diakui legalitasnya oleh para ilmuwan dunia. Aturan ini berlaku untuk setiap makhluk hidup dalam sistem klasifikasi yang terdiri dari 5 kingdom makhluk hidup. Ada beberapa aturan dalam penulisannya, yaitu yang pertama ditulis dengan menggunakan bahasa Latin. Selanjutnya menggunakan 2 suku kata atau binomial nomenklatur, yaitu kata pertama merupakan nama genus dan kata kedua merupakan penunjuk spesies. Contohnya seperti Oryza sativa. Jika menggunakan lebih dari 2 suku kata, maka digunakan tanda hubung berupa garis datar antara kata kedua dan ketiga, seperti Hibiscus rosa sinensis. Menggunakan huruf kapital pada huruf pertama atau yang menunjukkan nama genus, selebihnya menggunakan huruf kecil. Dicetak miring atau diberikan garis bawah, tetapi tidak boleh memakai keduanya. Misalnya seperti ayam cepak. Nama ilmiah. Mengapa harus menggunakan nama ilmiah?